Tommy, perwakilan dari toko sablon SPS. Di sini tadi saya lihat ada teman-teman dari Sukoharjo, ada dari Sragen, ada Pak Dehuda dari Jogja, terus ada dari Karanganyar juga. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai toko sablon SPS. Jadi perjalanan kita ini sudah hampir 22 tahun sampai sekarang. Melihat perkembangan industri clothing, khususnya cetak saring ya, toko sablon SPS benar-benar mendukung industri clothing di Indonesia. Dari awalnya satu toko tahun 2000 di Jakarta, sekarang sudah berkembang menjadi 6 toko. Dari visi yang menjadi pusat perlengkapan sablon sudah yang hadir secara offline, kita untuk kondisi saat ini kita harus up to date, di mana kita juga akhirnya harus hadir online. Online sendiri masing-masing toko itu kita ada 3 platform, ada di Shopee, ada di Bukalapak, sama ada di Tokopedia. Kita juga dari masing-masing toko ada punya toko online sendiri, dan nanti kita juga akan launching dengan yang namanya toko sablon SPS online. Sekarang mungkin teman-teman bertanya, toko sablon SPS jualan apa sih? Mungkin yang sekarang yang teman-teman lihat ya screen, alat-alat, semuanya kita usahakan akan lebih melengkapi lagi, mulai dari screen, meja, sablon, terus begitu heat press, hot gun, dan lain-lain. Nah, produk kita sendiri diawali pertama kali dengan pasta rubber. Pasta rubbernya teman-teman bisa lihat sini ada yang namanya Unita ya. Nah, karena kita berkembang sudah cukup lama, jadi kita mengikuti akan kebutuhan teman-teman. Jadi konsep kita adalah bagaimana kita menjual produk yang terjangkau sama teman-teman sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti PS28 itu semi glossy, terus kita ada PD34 itu hasilnya doff, yang seri premiumnya UTSS itu tipis banget, dan yang terakhir yang terbaru itu produk yang UTPT. Yang UTPT itu peruntukannya untuk kaslan, tapi memang ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, karena setiap kita menggunakan cat, peruntukannya untuk apa itu tidak bisa kita samakan, bahannya apa otomatis berbeda. Terus bagaimana dengan plastisol? Nah, plastisol sendiri kita ada 3 tipe. Ada yang serinya JKR, di mana dia tingkat solidnya tinggi, ada yang seri AS tingkat solidnya middle, dan yang terakhir ada yang light, di mana tingkat solidity-nya low, tapi di atas tinta proses yang CMYK. Kita ready to use, tidak perlu harus dicampur reducer. Terus quick dry, cepat keringnya, dimana dengan cepat kering kan otomatis pekerjaan proses lebih cepat. Yang kedua, pemakaian listrik lebih hemat, dan yang pasti kita prepaid light. Ada obat upgrade juga. Kita obat upgrade di sini kita ada 3 varian, ada yang buat water base, ada yang buat solvent base. Seri terbaru dari Aerosol obat upgrade kita yang namanya Procas. Diperuntukannya memang untuk cabut warna. Selain obat upgrade ada apa lagi? Ada pigmen. Pigmen kita juga kita produksi, kita coba penuhin untuk pigmen warna-warna yang sekiranya teman-teman dibutuhkan untuk rubber. Yang terakhir, kita mencoba merambah ke digital. Berjalan beriringan, pasarnya ada, tapi berbeda. Untuk HPP-nya juga otomatis berbeda. Untuk digital, HPP-nya flat, bisa naik, tapi tidak bisa turun. Kalau di manual, begitu produksiannya atau orderannya turun dengan jumlah yang banyak, kita masih bisa menekan, harga masih bisa turun. Nah, perbedaannya diantaranya adalah seperti itu. Kita sudah menyediakan barangnya, sekarang jadi konsentrasi dari kita itu adalah pengguna barangnya. Kalau sekarang kita tidak memberikan informasi lebih lanjut, kita tidak memberikan edukasi, tidak memberikan pengenalan, jadi kita merasa ada yang kurang. Makanya kita adakan acara-acara seperti ini dengan maksud teman-teman lebih tahu lagi proses atau enggak pemakaian produk yang benar seperti apa, peruntukannya bagaimana. Hari ini saya membawa kawan tukang mengajar juga. Kebetulan beliau bisa, jadi dia akan memberikan ilmunya dalam proses pisah warnanya. Kita panggil Mas Kris. Monggo Mas, perkenalkan Mas. Belum ada yang kenal Mas. Alhamdulillah, saya Christian Kesu. Sebelumnya selamat siang, salam sejahtera buat semuanya, buat sahabat saya juga Pak Uda. Saya mewakili teman-teman. Anggaplah desain kita sudah terima bagus. Sekarang kita masuk proses pracetak. Apakah semua teknik pracetak ini baku dalam arti kata bisa dipakai untuk semua gambar? Ada yang baku, ada yang enggak ya. Teknik yang baku itu CMYK. Yang baku CMYK, oke. Nah, karena dikaji oleh grafik teknologi. Grafik teknologi tugasnya apa? Dia mengkaji sesuatu untuk proses cetak. Contohnya printer, mesin offset, salah satunya serigrafi.
dari grafis manual ya, seperti index color, terus simulate process, sama Gaussian monopen itu nggak masuk. Jadi yang baku itu berarti hanya CMYK aja. CMYK, karena berhubungannya banyak ya. Kita Iya. punya printer kan, teknik cetaknya CMYK, Iya. offset teknik cetaknya CMYK. Termasuk sama yang sekarang mungkin digital. Iya, salah satunya itu kan printer maksudnya. Oke, kita coba minta Mas Kris untuk sharing perihal masalah pisah warna untuk gambar yang akan kita lagi setelah sesi ini. Monggo Mas. Ini kalau untuk dia layer, ini masih utuh, masih terpisah layarnya itu. Bagi saya lebih mudah ya, karena kita bisa memisah antara gambar-gambar rekod dan gambar asturnya ini. Untuk awal ya teman-teman, dengan kasus seperti ini, nanti kita bisa antara gambarnya saja dan tulisannya. Quality untuk gambar-gambar vektor di 85%, karena tidak ada tinta di atas kain hitam, bisa murni 100% ya, maksimal di 85%. Kemudian kita rubah channel opsinya, indikasi warna. Jadi gini ya, karena spot color itu adalah indikasi warna, bukan bagian dari separasi. Langkah selanjutnya kita buat abu. Tugas abu di sini untuk memperpanjang nilai putih tinta ke hitam bahan. Artinya jadi jembatan ya, jembatan antara tinta ke hitam bahan. Jadi selain jadi jembatan antara putih dan hitam bahan, tugas abu menjadi penentu gelap dan terangnya gambar. Jadi ini proses pembuatan putih base dan abu. Perlu dipahami ya, ada beberapa teori yang mengatakan semakin besar pixel dalam satuan gambar itu akan semakin baik untuk proses output film. Jadi ketika kita masuk ke output film, ini wajib dikali 1,5 sampai ke 2 kali lipat, sampai ya, bukan dan. Jadi 1,5 sampai ke 2 kali lipat. Di situ mulai dari 450 pixel per inch sampai ke 600 pixel per inch. Ini standar untuk kelasnya UMKM mungkin ya. Kalau bahasa saya mungkin begitu ya. Ya. Karena kalau kita menggunakan kelasnya Garmin itu sampai 1440. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar tentang bahasa amplitudo modulasi, AM screen biasanya sebutnya ini di sini ya teman-teman. Halftone screen itu pengaturannya di sini. Ini namanya AM screen. Ada pengaturan frekuensi, angle, dan shape. Ini sebutnya amplitudo. Frekuensi adalah bahasa ini ya, besaran dot. Mungkin teman-teman seperti berapa RPI. Di sini ada frekuensi. Besar kecil itu relatif. Yang penting rapi kalau sablonan. Sudut angle tuh ada beberapa pilihan. Sudut orang cetak saring sedunia nih 22,5 boleh teman-teman pakai, boleh menggunakan genap atau angka bulat yaitu 22 atau 45, yang paling tinggi 67, karena kalau di atas itu akan terjadi kerusakan nanti. Istilahnya ngoyor ya. Jadi maksimal di 67. Shape-nya menggunakan di sini ada tiga yang umum dipakai. Pertama round, kedua elip, ketiga square. Jadi masing-masing punya fungsi, masing-masing punya kelebihan. Kalau round dipakai biasanya untuk gambar-gambar yang cenderung ada warna kulit. Kalau elip itu dipakai untuk yang objeknya banyak. Nah square dipakai untuk yang membutuhkan detailing. Misalnya teman-teman ada gambar gedung, gambar apa yang detail ya, itu menggunakan square itu akan lebih baik. Jadi ini hasil output filmnya menggunakan flamenco seperti ini ya. Ini teknik sederhana, semoga bermanfaat buat teman-teman, bisa diaplikasikan di rumah. Saran saya tiap hari kalau bisa bikin jam terbang sendiri ya, 1-2 gambar diolah terus, karena bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Oke, ya. terima kasih Mas Kris. Nah, bagus di mana nih Mas Kris? Kita di HPS atau kita di polifilm? Kalau kita bicara media yang ideal kan sudah dikaji, polifilm itu udah dikaji ya. Dirancang untuk inkjet film ya. Jadi sebenarnya nggak usah ragu teman-teman ketika teman-teman menggunakan HPS, selama hasilnya bisa kita maksimalkan. Yeah. Tapi catatannya ini ya, dia punya nilai plug disebutnya. Kertas itu diolah dari kayu, jadi dia ada nilai opak. Jadi opak itu dia nggak akan tembus cahaya. Jadi ada kemungkinan si gambar itu ketika nanti si plugnya berpengaruh, gambar itu nggak sempurna bagus. Kasat mata aman-aman aja. Nggak kelihatan. Jadi kalau kita perbesar pakai kaca pembesar pasti ada terjadi itu. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan masalah proses pracetak dengan Mas Kris? Pak Huda?
Ya mungkin lompatan-lompatan teknologi atau pemikiran yang kadang ada jarak. Nah kadang di daerah itu teman-teman yang penting itu yang susah kita merubah image mindset mereka. Ini aja sudah jadi. Nah ini mungkin ada teman Mas Kris punya trik gimana dengan adanya kertas yang karena kalau di daerah cari polifilm kadang juga susah. Iya. Nah, persoalannya kadang marginnya mereka berkurang sangat jauh. Nah ini kesulitan untuk menentukan sebetulnya ada nggak standar dot itu yang keluar itu berapa persen di layar, kadang berapa persen bisa di-upgrade dan tidak bisa di-upgrade. Di atas 10 biasanya bisa, di bawah itu. Kenapa saya ikut kayak begini? Saya ketika ditanya yang mungkin nggak kesempatan untuk ketemu Mas Kris, saya bisa menjembatani untuk karena begini, berapa sih yang persentase di gradasi yang paling tidak bisa untuk dicetak itu berapa persen? Terima kasih. Ya, jadi gini Pak, saya menggunakan expose kalkulator ya, waktu itu saya riset 1% pun terupgrade dengan catatan polifilm ya. Jadi gini loh Pak, jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir harus menggunakan polifilm kah, HPS kah. Sebenarnya menurut saya sih udah hal yang udah lumrah ya, dan udah buktinya udah baik-baik aja kok, nggak ada masalah gitu. Tapi ya catatan kedepannya harus ke arah sana Pak gitu. Nah, saya bangga, saya senang duduk di sini bareng-bareng sama teman-teman Bapak Sabun juga, karena kontribusi yang aktif ya untuk para pelaku industri cetak hari ini baik banget di kacamata saya. Ya kayak kedepannya ya tentang edukasi yang memang jarang sekali Tersampaikan. Mungkin ada jembatan yang patah ya di industri ini, ya saya kembalikan sebenarnya edukasi ini harusnya mereka yang mewakili. Kita lanjutkan dengan proses upgrade. Kita dengar penuturan dari Bang Opang. Bang Opang. Perkenalkan, nama saya aslinya Doni Hadian, biasa dipanggil Opang. Untuk proses upgrade kita pakai obat upgrade-nya yang jenis oven. Untuk screen kita pakai T120, untuk fontnya kita pakai yang 77. Dan untuk expose kita di 60 detik, jarak kurang lebih 4 cm. Dan untuk aerosol sendiri lebih cepat kering. Itu untuk perbandingan bakunya, emosi sama obat upgrade-nya sendiri 10:1. Oke, Bang Opang, terima kasih. Nah, buat teman-teman semua, goodie bag yang teman-teman dibagikan ke teman-teman, itu ada 1 buah kaos. Nah, kaos itu adalah support dari satu pabrik tekstil. Di situ ada tulisannya, ada RS Tekstil. Nah, dia support untuk acara ini. Sesi penutup adalah sesi live sablon. Untuk sesi seri perihal mengenai masalah produk dan teknis, saya tutup sampai di sini. Besok kita masih ada satu sesi lagi membahas satu materi yang lain. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Nah, untuk tinta sendiri seri yang kita pakai adalah tinta yang light, di mana tingkat daya tutupnya ini paling rendah di seri Unimed yang ada. Dan untuk mengenai harga, justru ini yang untuk peruntukannya raster yang harganya sangat ekonomis banget. Jadi untuk Uni Warna kebetulan 2 hari kemarin sama hari ini. Nah, hari ini kita yang mau dibahas itu adalah bagaimana kita bikin monoprint. Mendingan kita langsung ke inti materi. Siap, monggo Mas, kenalin Mas. Selamat siang ya, salam sejahtera buat semuanya. Kemarin kita udah bahas tentang simulate proses, di mana ada beberapa simulate proses yang sangat sederhana sekali. Hari ini kita akan menggunakan teori yang disebut dengan monoprint ya. Jadi teman-teman perlu diketahui, monoprint itu berbeda dengan grayscale ya, di mana grayscale adalah turunan warna, sedangkan monoprint warna tunggal
dengan diwakili satu film warna. Perlu dipahami, pengertian solidity berhubungan dengan daya tutup warna, bukan daya tutup tinta ya. Itu namanya opacity. Ketika kita bicara layer per layer, itu diwakilkan oleh opacity. Nah, pengertian solidity berhubungan dengan kepekatan warna, tidak ada kepekatan tinta ya. Layar berikutnya, nggak perlu lagi bikin channel baru, kita aktifkan langsung di channel yang lama yang sebelumnya kita buat. Kemudian kita bisa fill, edit, fill, kontennya kita rubah jadi black karena mengisi ya. Kalau white dia menghapus, kalau mengisi black gitu. Density, kepekatan hitam film disebutnya density. Nah, selanjutnya kita bisa gabungkan yang vektor ini, kita gabung dengan raster, tapi setelah kondisi gambar ini menjadi raster ya, sudah terhalftone. Kemudian langkah selanjutnya ketika kita masuk ke halftoning, pembuatan raster. Pertama image size-nya jangan dirubah ya. Yang penting adalah resolusi. Selanjutnya proses raster, kita harus pindahkan dulu channel ini ke file yang baru. Jadi kita buat file baru ya. Karena kalau kita melakukan raster di file yang ini, nanti semuanya hilang nih, tinggal satu nanti ya. Caranya teman-teman aktifkan yang akan kita olah, kemudian select, kemudian all, dan kita pilih ke edit, pilih copy, kemudian kita ke file, new file. Pembacaan datanya sama ya di sini, ukurannya akan sama, resolusinya akan sama karena dia baca data sebelumnya. Oke, create, kemudian paste. Jadi sebelum di raster kita wajib import dulu. Caranya Ctrl I atau kita pilih image, adjustment, import. Diprediksi kita nanti hasil sablon akan seperti ini. Nah, kemudian baru masuk ke bitmap. Nah, sudut sendiri untuk monoprint tuh ada beberapa. Jadi ini sebenarnya nggak baku. Teman-teman boleh menggunakan sudut berapa aja. Maksimal di 67. Ketika di atas 67 itu akan terjadi kerusakan. Data komputer nggak akan baca lebih baik di atas 67. Kita coba di 30. Oke, setelah di raster kita kembali lagi, kemudian kita import kembali, Ctrl I lagi ya, kembalikan ke semula. Font kita jadikan satu agar jadi satu output film ya, ini teman-teman. Ini untuk yang monoprint ya. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ada yang mau tanya lagi nggak? Selama ini karena memang aku nggak mau ribet, aku main di 22,5 terus. Ya. Mau itu satu warna atau monoprint, sampai yang banyak warna. Kita mau menentukan sudut itu, misalnya ada yang beda ya, misalnya putihnya atau abu base 2 base-nya 22,5, tapi ada yang di warna-warna berikutnya ada yang main 30 dan lain-lain. Nah, itu ada pengkajiannya mas. Jadi ya, pertimbangannya atau pertimbangannya gini, sudut boleh diputar. Jadi kalau kita bicara kembali lagi ke CMYK, K itu bukan black, tapi sudut pengunci. Dia pasti di 45 derajat. Nah, untuk interlock ada sudut penguncinya di 45 derajat dari sudut awal. Bukan 45 ya angkanya, tapi dari sudut awal ditambah 45. Sama seperti roset, sudut awalnya berarti di 22,5 misal. Nah, untuk sudut berikutnya ditambah 30. Tapi kan harus kita ingat, 82 kan terlalu tinggi. Resikonya gini mas, dengan warna yang sama, putaran sudutnya semakin tinggi, warna itu akan ditangkap mata akan jadi lebih gelap. Di sini ada namanya nilai fusion, antara dot ke dot itu ada jarak. Nah itu fusion itu yang harus kita pahamin, karena kalau kita putar semakin tinggi, fusionnya akan semakin jauh kan. Nah resikonya ketika kita praktek cetak, kok jadi warnanya terlalu gelap, padahal volumenya sama. Disitulah nilai fusion ketika dia menjauh mas. Gitu. Kita setelah proses upgrade selesai, kita lanjut nanti dengan proses cetak ya. Boleh cetak.
silaturahmi yang kita lakukan ini adalah untuk lebih mempererat sebetulnya silaturahmi dari toko sabun SPS sama teman-teman. Di samping kita ada informasi mengenai masalah produk, harapan saya ke depan toko sabun SPS bisa menjadi jembatan untuk kesuksesan teman-teman semuanya. Harapan kita sih itu aja. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi dari saya. Sukses terus buat teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetak Sharing Indonesia. Terima kasih buat Unimid dan toko sabun SPS. Untuk acara hari ini bagi saya sangat jos, sangat familiar dan sangat penuh pendidikan yang berarti. Untuk kedepannya mungkin teman-teman dari Unimid Pro bisa membuat suatu buku atau panduan pemakaian tinta dan untuk screen materi tadi yang kita bahas, insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, terima kasih.